Pagi ini suasana di SMA sangat ramai oleh siswa-siswi yang sejak tadi memenuhi lapangan. Pagi ini terdapat pertandingan basket yang dilakukan oleh SMA Jaya Negeri dan SMA Garuda Bangsa. Astaga, pasti nanti Jungkook tuh paling ganteng. Chaeyeon memutar bola, matanya malas. Kenapa sih Jungkook terus yang lo lihat? Lihat noh, masih banyak cowok di luaran sana, ucapnya sambil menunjuk ke arah lapangan. Yuju tertawa hambar. Iya sih banyak, tapi buka mata lo lebar-lebar, orang bobrok kayak gitu masa disandingkan dengan gue yang cantik begini sih, ogah gue. Chaeyeon berpura-pura mengeluarkan isi perutnya. Huek, mau muntah gue ngeliat lo narsis abis. Yuju tidak memerdulikan ucapan Chaeyeon, matanya malah memicing ke arah sudut lapangan ketika melihat sepasang manusia tengah berbicara di sudut lapangan. Lo ngeliatin apaan sih? Tanya Chaeyeon ketika melihat Yuju tidak memperdulikan ucapannya. Chaeyeon mengikuti arah pandang Yuju. Ong, itu Jungkook kan, tapi tuh cewek siapa ya? Chaeyeon melihat ke arah Yuju, ide cemerlang terlintas di pikirannya. Kayaknya mereka cocok deh. Yuju merasa tersinggung dengan ucapan Chaeyeon. Apaan sih lo, dari mana coba cocoknya? Dari lobang sedotan, ucapnya kesal. Chaeyeon mengangkat kedua bahunya acuh. Menurut gue lebih cocok Jungkook sama tuh cewek sih. Yuju beranjak dari tempat duduknya dengan wajah kesalnya. Terserah deh, mending gue cerita sama Euna aja. Yah ngambek deh yeh, ucap Chaeyeon pelan. Pertandingan akan segera dimulai, dimohon untuk para penonton tidak mendekati lapangan, ucap Pak Minho selaku guru olahraga mereka. Pertandingan akan segera dimulai, dimohon untuk para penonton tidak mendekati lapangan, ucap Pak Minho selaku guru olahraga mereka. Yuju mendesah kecewa. Yah Pak, saya mau di sini ajalah supaya gampang lihat Jungkooknya. Pak Minho menatap Yuju jengah. Aduh Yuju, pikiran kamu itu cuma Jungkook aja, belajar dulu yang bener baru mikirin cowok. Sudah, sekarang ke sana, perintah Pak Minho sambil menunjukkan kursi penonton yang sudah ramai diduduki oleh para siswa. Yuju berjalan ke arah kursi penonton dengan wajah lesu yang terpampang jelas di wajahnya. Kenapa tuh muka? Tanya Euna heran. Yuju menghela nafas kasar. Enggak apa-apa. Daripada membalas ucapan teman-temannya, Yuju malah memfokuskan pandangannya ke arah lapangan yang sudah dipenuhi oleh tim basket dari SMA Jaya Negeri dan SMA Garuda Bangsa. Permainan mereka sudah dimulai dan sekarang lapangan tersebut sudah dipenuhi oleh teriakan yang, "Aduh, itu Abang Jungkook ganteng banget sih. Gue rela deh kalau jadi tukang lap keringatnya Kak Jungkook. Kak Jungkook semangat." Yuju sejak tadi menahan rasa kesal yang mendalam dari dirinya. "JUNGKOOK semangat sayang," Yuju berucap lantang membuat ia menjadi pusat perhatian. Tak disangka-sangka Jungkook pun melihat ke arahnya. Luar biasa memang suara seorang Yuju ini, bagaimana tidak jarak lapangan ke kursi tersebut tidak bisa dibilang dekat. "Diem deh loh, berisik tahu gak?" ucap Jihyo kesal. "Apaan sih lo, ini tuh namanya kasih semangat," Yuju mengelak. "Aduh Kak Jungkook jatuh tuh." Yuju menoleh ke arah lapangan dan benar saja yang sekarang ia lihat adalah Jungkook yang jatuh dengan mengenaskan. Kayaknya tadi Kak Jungkook jatuh karena didorong sama yang pakai baju kuning nomor 3 itu tuh. Yuju melihat ke arah cowok yang sedang menyeringai di balik muka polosnya itu. "Awas aja lo," Yuju membatin. Yuju melihat ke arah Jungkook yang tengah dibantu berdiri oleh ketiga temannya. Ia bisa melihat bagaimana Jungkook menolak untuk dibawa ke UKS dan lebih memilih melanjutkan permainan, padahal di lutut sebelah kanannya terpampang jelas luka yang sangat besar diiring darah yang mengalir cukup deras. "Memang lelaki idaman. Ayo semangat, jangan kasih kendor," ucap Yuju menggebu-gebu. Yuju berteriak ketika tim SMA Jaya Negeri telah mendapatkan 1 poin dalam permainannya. Yeah, menang. Teman-temannya sejak tadi melihat Yuju tanpa minat. Mereka tahu bagaimana perjuangan Yuju selama ini, tapi kenapa ia tidak pernah berhenti memperjuangkan lelaki yang tidak pernah melihat ke arahnya. "Kenapa lo gak pernah nyerah buat dapetin Jungkook sih?" tanya Euna heran. Yuju tersenyum tulus. "Gue udah biasa kali dibuang, bahkan keluarga gue juga udah buang gue kali. Apa lo gak malu diperlakuin gitu sama dia?"
Sekarang giliran Jihyo yang memberi pertanyaan. Malu sih pasti, tapi kalau gak kayak gini gue gak bakal dinotis. Begini aja gak dipandang apalagi cuma diem aja, ucapnya sambil tertawa hambar. Gue tahu kalau Tuhan itu bisa membolak-balikan perasaan seseorang, mana tahu si Jungkook kena karma dan malah dia yang ngejar gue gimana. Ngimpi aja loh sana, ucap ketiga temannya. Begitulah jawaban Yuju ketika ditanyai berbagai pertanyaan mengenai seorang Jeon Jungkook. Yah, menang lagi, ucap Yuju tidak bisa diam sejak pertandingan dimulai. Suara peluit yang berasal dari seorang wasit membuat siswa-siswi SMA Jaya Negeri bahagia. Bagaimana tidak, itu pertanda bahwa SMA mereka memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Gue mau ke UKS, mau lihat Jungkook dulu, bye, ucap Yuju sambil berlari menuju ke arah UKS sekolah. Butuh perjuangan untuk menerobos lapangan tersebut karena lapangan kini masih dipenuhi oleh beberapa siswa yang masih betah tinggal di sini. Setelah berhasil keluar dari kerumunan tersebut, Yuju berlari sekencang-kencangnya menuju UKS. Setelah sampai di depan pintu berwarna putih tersebut, Yuju membuka pintu tersebut dengan pelan tanpa menimbulkan suara. Netranya menangkap seorang perempuan yang tidak asing di pandangannya. Bukannya itu cewek yang tadi pagi ya, tapi itu siapa sih anak baru? Cemburu. Tentu saja Yuju cemburu, bagaimana tidak, perempuan itu sekarang telah berhasil membantu Jungkook mengobati lukanya tersebut. Awas aja lo, gue akan cari tahu identitas lo. Sejak keluar dari UKS tadi pikiran Yuju masih melayang ke arah wanita yang sedang dekat dengan Jungkook tadi. Ia memikirkan banyak pertanyaan di dalam otaknya. Ia masih bingung siapa perempuan itu, bagaimana ia bisa dekat dengan Jungkook. Ia berjalan dengan arah pandang lurus dan dengan pikiran menerawang ke segala arah hingga ia tidak menyadari telah menabrak orang di depannya. Yuju jatuh dengan mengenaskan di bawah kaki lelaki tersebut. Lo gak punya mata ya? Ucap Yuju sambil berusaha untuk bangun. Ada nih dua, mungkin lo yang gak punya mata kali. Tunjuk lelaki tersebut ke arah dua matanya. Yuju mengingat sesuatu, ia merasa tidak asing dengan lelaki di depannya. Lo yang tadi dorong cowok gue kan, kok lo masih di sini sih, bukannya pulang ke sekolah lo? Lelaki tersebut menaikkan satu alisnya. Cowok yang mana maksud lo? Jungkook, ujar Yuju percaya diri. Cowok itu tampak seperti menahan tawanya. Gak percaya gue, Jungkook mau sama cewek sinting kayak lo. Apa lo bilang gue sinting? Lo kali yang sinting, ucapnya sambil memukul bahu lelaki tersebut. Aduh, selain lo sinting lo galak juga ya, ucapnya semakin membuat Yuju murka dan semakin memukul lelaki tersebut dengan kuat. Deheman yang keluar dari arah belakang mampu membuat Yuju membeku. Sekarang tengah berdiri seorang lelaki yang tengah dibantu berjalan oleh ketiga lelaki lain dan satu orang perempuan. Dan suara tadi adalah suara yang dikeluarkan oleh Jungkook. Lo cowok yang dorong Jungkook kan? Awas lo ya, ucap Jaehyun sambil mendaratkan satu pukulannya ke arah lelaki tersebut dan membuat lelaki tersebut tersungkur ke belakang. Mingyu melihat ke arah Yuju dengan pandangan bingung. Kok lo bisa sama dia sih, Ju udah dapet yang baru? Tanya Mingyu sambil melihat ke arah lelaki yang kini tengah dibantu berdiri oleh Yuju. Apaan sih, kenapa kalau gue ngomong sama dia emangnya kalian punya hak ngatur hidup gue? Jadi ceritanya lo udah move on nih? Tanya Yugyeom menggoda. Yuju terdiam sejenak, ia bingung mau menjawab pertanyaan Yugyeom. Jadi belum move on toh? Kirain udah, kalau gak pasti sekarang bakal ada singa yang marah-marah, ucap Mingyu membuat semua temannya bertanya-tanya. Siapa? Tanya Jungkook yang merasa sindiran tersebut diarahkan ke arahnya. Mingyu mengangkat kedua bahunya acuh. Pikir aja sendiri, ucap Mingyu sambil berjalan ke depan dan mendadak berhenti. Untuk lo jangan pernah ganggu Jungkook kalau lo mau hidup lo tenang, ucapnya memperingati lelaki tersebut dan langsung cepat berjalan di depan. Maimunah, enak banget lo jalan duluan, bantuin nih ketua lo, ucap Jaehyun membuat Mingyu berbalik dan langsung ingin membantu Jungkook berjalan. Jungkook menolak bantuan teman-temannya. Keberuntungan pagi ini untuk para siswa-siswi di SMA Jaya Negeri.
Jam kosong yang dimulai sejak loudspeaker berbunyi menyuruh semua para guru untuk datang melakukan rapat di ruang guru, mengakibatkan kerusuhan di berbagai penjuru kelas. Hal yang paling sering terjadi saat jam kosong yang pasti dilakukan seluruh kelas adalah, para perempuan melakukan bisik-bisik tetangga atau sering dikenal dengan gibah pada zaman sekarang, para lelaki bermain bola di depan kelas dengan menggunakan kertas yang digulung hingga berbentuk seperti bola maupun stip hasil curian. Namun hal tadi tidak berlaku bagi Yuju yang sedang duduk di kursi paling pojok kanan belakang. Ia menatap lurus ke depan dengan pandangan kosong, membuat ketiga temannya khawatir. "Lo kenapa sih, Ju?" Chaeyeon menatap Yuju khawatir, namun hanya dibalas gelengan kepala oleh Yuju. "Karena Jungkook lagi." Euna menatap Yuju dengan muka kesalnya. Yuju hanya terdiam, tidak berani melakukan gerakan membalas maupun menjawab pertanyaan tadi. "Emang dasar yah tuh cowok sering banget buat lo galau. Pengen banget rasanya gue obrak-abrik muka gantengnya," timpal Jihyo yang sedang memakan cilok yang sedang naik harga itu. "Bukan salah dia, gue hanya pengen move on tapi gue gak tahu caranya gimana." Pernyataan yang barusan keluar dari mulut Yuju membuat ketiga temannya melongo tak habis pikir. "Gue gak salah dengarkan, ini beneran lo Ju, lo gak sakit kan?" Euna meletakkan telapak tangannya di dahi Yuju. Yuju menyingkirkan tangan Euna dari dahinya. "Apaan sih? Ya iyalah ini gue, lo kira gue apaan coba? Lo beneran mau move on nih?" "Iya gue beneran mau move on, makanya lo bertiga bantuin gue ya." "Yah gue sih bisa-bisa aja asalkan lo serius jangan main-main dengan ucapan lo." "Iya gue janji gak main-main tapi gak tahu kalau lagi kumat hehehe." "Oke sekarang kita harus googling, cara move on dari gebetan." Chaeyeon mengeluarkan handphonenya kemudian ia mengetik sesuatu di benda tersebut. "Yang pertama, cari kejelekan pada wajah gebetanmu," ujar Chaeyeon mengawalinya. "Astaga lo gak lihat mukanya Jungkook seganteng apa? Kalau dipikir-pikir nih yah Tuhan nyiptain dia tuh pas lagi good mood tahu gak? Jungkook tuh gak ada cacat sama sekali," ucap Yuju sambil membayangkan indahnya ciptaan Tuhan yang satu itu. Jihyo mengangguk-angguk kepalanya pelan. "Bener juga sih, jadi ini gimana dong masa baru yang pertama aja udah gagal," ucap Jihyo membenarkan fakta tersebut. "Gimana kalau nanti kita ngumpul di rumah si Yuju terus kita buat list hal apa aja yang harus dia lakukan untuk move on dari cowok batu itu," saran Euna kepada teman-temannya. "Setuju gue," ucap Chaeyeon dan Jihyo serempak. "Lu mah setuju-setuju karena banyak makanan kan di rumah gue," ucap Yuju mengetahui ulah busuk ketiga sahabatnya itu. Jihyo melebarkan senyum manis di bibirnya. "Tahu aja loh Ferguson," ucapnya sedikit terkekeh. Yuju terdiam sejenak memikirkan sesuatu. Ruangan berwarna putih menyambut kedatangan Jungkook dan atensinya hanya fokus kepada satu hal yang dikhawatirkan Jungkook belakangan ini. Ia melihat mamanya terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan keadaan tertidur. "Ma, Jungkook datang," ucapnya sambil mengelus kepala sang mama. Perempuan tersebut membuka matanya dan kemudian terkejut melihat putranya yang duduk di sebelahnya. "Loh kamu udah pulang? Tumben biasanya agak malam dikit datengnya. Kangen yah sama mama," ujar sang mama, Li Jen, menggoda sang putra. "Iya ma, aku kangen sama mama makanya mama harus cepat sembuh yah." Jungkook mencium kening sang mama dan sedikit meneteskan air mata yang jarang sekali atau bahkan tidak pernah ia keluarkan saat bersama sahabat-sahabatnya. "Dih kamu kok cengeng banget sih? Mana anak mama yang gak pernah nangis walaupun udah jatuh dari motor sampai harus dirawat 1 minggu terus bilang ke mama, 'Gak papa kok ma cuma luka kecil aja,' padahal mama udah panik banget ngeliat luka kamu." Jen mencoba untuk menghibur sang anak. "Apaan sih ma gak usah diungkit," kesalnya sambil menghapus air mata yang tersisa di pipinya dan membuat Jen tersenyum. "Ngomong-ngomong kamu udah mikirin gak apa yang mama bilang kemarin?" Jen menatap sang putra serius. "Jungkook belum mikirin sekarang ma, sekarang Jungkook mau fokus rawat mama." Jungkook tidak mengerti jalan pikiran mamanya, bagaimana bisa ia berpikir untuk menjodohkannya di saat ia sedang sakit begini. "Mama pingin lihat kamu nikah,"
Jadi setelah mama gak ada, mama gak perlu khawatir lagi, karena kamu udah punya istri yang bisa jaga kamu, ucap sang mama membuat Jungkook tidak suka mamanya membahas soal ini. Mama ngomong apaan sih? Jungkook gak akan membiarkan mama pergi dari sisi Jungkook. Tapi mama pingin lihat kamu nikah, kali ini aja turutin perintah mama sama papa, ujar Jen sambil menunjuk sang suami yang baru saja masuk. Jungkook menghela napasnya panjang, mungkin ini keputusan yang berat baginya. Iya, Jungkook bakal nikah dengan gadis pilihan mama. Keputusan Jungkook membuat kedua orang tuanya tersenyum bahagia. Pa, cepat hubungin Yona buat ngabarin hal ini, ucap Jen kepada sang suami, Jeon Seojon. Pa, cepat hubungin Yona buat ngabarin hal ini, ucap Jen kepada sang suami, Jeon Seojon.